Sejak RUU PSLB di tanggal 18 kemarin, harga Adaro terus mengalami koreksi sampai pada perdagangan terakhir di 3.690. Apakah Anda holder Adaro ataukah Anda lagi wait and see dengan saham Adaro ini? Silakan Anda tulis komentar Anda di kolom komentar untuk menjadi pembelajaran kita bersama. Salam IHSG Investor, harus selalu gembira. Satu kata yang paling tepat untuk Adaro saat ini adalah resiko. Memang membeli saham itu penuh dengan resiko, tapi khusus untuk Adaro saat ini memang resikonya jadi lebih besar karena setiap kita yang mau membeli Adaro tentunya bukan cuma sekedar berbicara tentang resiko naik turunnya harga saham, tetapi juga kita harus bisa punya tujuan yang jelas untuk membeli saham Adaro, karena jika tidak kita akan terjebak dengan resiko yang sangat-sangat tinggi di saham Adaro akhir-akhir ini, apalagi menjelang nanti ketika Adaro akan melakukan RUU PSLB yang nantinya akan dilaksanakan di tanggal 18 November 2024 ini. Nah, tentu memang di sini juga kejadian yang sama yang terjadi di RUU PS kemarin, tentu ini bisa terulang di dalam RUU PS selanjutnya, yaitu informasi yang belum jelas. Kita tahu kemarin begitu banyak investor menunggu RUU PSLB yang dilaksanakan tanggal 18 Oktober kemarin, berharap di situ sudah akan menemukan kepastian yang terutama berkaitan dengan besaran dividen yang akan didapatkan. Tapi pada kenyataannya tidak demikian. Apa yang menjadi harapan dari para investor untuk nanti tersampaikan dalam RUU PS kemarin ternyata tidak, dan membuat kita bisa lihat setelah RUU PS harga Adaro terus mengalami koreksi. Berbicara tentang resiko, memang di saham Adaro ini ada beberapa resiko yang memang ada beberapa hal yang bisa membuat ketika Anda berinvestasi atau ketika Anda membeli saham Adaro dengan tidak mempertimbangkan berbagai hal, ada beberapa resiko, ya tentu resiko dari sentimen market. Sentimen market akhir-akhir ini di saham Adaro jelas sekali sulit terprediksi, ya, sehingga ada yang memanfaatkan ini untuk keluar lebih dulu sehingga bisa menyebabkan terjadinya penurunan harga saham yang berkelanjutan. Justru ada yang memanfaatkan hal ini untuk masuk lagi karena tentu dengan prediksinya bahwa sebenarnya Adaro masih cukup bagus kaitannya dengan aksi spin-off AAI ini. Resiko juga bisa datang dari, intinya ini untuk resiko jangka pendek, ya, bisa datang juga dari informasi yang belum jelas. Artinya belum jelas adalah informasi-informasi yang diharapkan oleh investor ternyata belum disampaikan oleh pihak manajemen seperti RUU PSLB kemarin, dan itu juga masih bisa terjadi. Kita tidak tahu nanti agenda seperti apa yang akan dibahas di RUU PSLB di tanggal 18 November nanti. Jika masih kurang lebih sama dengan apa yang dibahas di RUU PS sebelumnya, artinya belum ada informasi yang lebih jelas berkaitan dengan spin-off dari AAI, dan juga terutama itu yang saya rasa paling banyak berdampak di saham Adaro adalah berkaitan dengan informasi dividen yield yang akan dibagikan Adaro sebelum spin-off AAI. Nah, sentimen ini bisa membuat pergerakan harga saham Adaro ini terus mengalami penurunan jika memang informasi yang ditunggu-tunggu belum juga datang, dan ini tentu bisa juga dimanfaatkan oleh mereka yang punya dana kelolaan besar untuk lebih membuat harga saham Adaro ini makin tergerus, makin turun, tapi sebenarnya justru mereka mengambil kesempatan untuk bisa masuk jika memang mereka sudah dapat informasi yang lebih jelas tentang nanti ke depannya Adaro itu akan seperti apa, dan juga berbicara tentang segala kemungkinan-kemungkinan. Ya, tentu mereka yang punya dana kelolaan besar ini punya kemampuan menganalisa yang lebih bagus disertai dengan dana kelolaan yang besar, dan bahkan tidak menutup kemungkinan informasi-informasi penting, ya, mereka yang lebih dahulu untuk mendapatkan hal tersebut. Jadi untuk kita para investor retail memang di sini
Ya, jika memang Anda belum punya gambaran pasti untuk Anda membeli saham ini, apalagi cuma sekedar mau ikut-ikutan saja, sebaiknya wait and see dulu. Pastikan Anda punya gambaran yang pasti, sehingga risiko yang akan terjadi nanti, kalaupun nanti terjadi hal yang mungkin tidak diinginkan, artinya harga saham Adaro itu turun sangat dalam, ya Anda sudah siap dengan risiko itu, daripada Anda membeli hanya karena berspekulasi, hanya karena ikut-ikutan. Nah, ketika terjadi sesuatu yang di luar dugaan, ya Anda akan sangat-sangat kecewa dan bisa membuat Anda mengalami kerugian yang sangat besar. Kemudian risiko juga yang menjadi pertimbangan banyak orang, yaitu ketika memvaluasi Adaro setelah spin-off, ya memang banyak yang akhirnya membuat keputusan menghitung balance sheet Adaro setelah spin-off AAI, yang dimana ketika memvaluasi Adaro nanti setelah spin-off AAI, kemungkinan harga wajar Adaro itu ada di kisaran 2.500-an atau 2.400-an. Nah, maka dengan harga sekarang ini yang masih di 3.690, ini juga memang masih menjadi suatu resiko untuk apakah memang Adaro sebelum spin-off AAI akan turun sampai di harga wajarnya atau seperti apa. Ya, ini juga salah satu bentuk resiko. Intinya ini bukan menakut-nakuti bagi Anda yang mau masuk, ya. Intinya sebaiknya betul-betul Anda siap dengan segala risiko yang ada. Begitu juga Anda yang sudah hold, ya. Untuk Anda yang sudah hold sekian lama, apalagi punya harga Adaro di harga-harga 2000-an, di bawah 2.600, ya tentu ya sebaiknya Anda pikir ulang lagi, siap enggak Anda jika memang Adaro nanti koreksi sampai sedalam itu. Jika memang Anda siapkan karena memang Anda sudah punya average yang di bawah, ya tentu ini merupakan suatu hal yang menarik juga, karena kan di balik resiko yang ada, ya beberapa resiko yang sudah saya bahas ini, tentu juga ada beberapa kemungkinan untuk meraih hasil yang maksimal. Ya tentu mungkin itu bisa kita bahas di video-video yang lain. Artinya di sini bagaimana berbagi saja untuk kita, agar supaya kita jangan hanya membeli saham Adaro ini ikut-ikutan, hanya membeli saham ini karena FOMO, hanya membeli saham ini hanya karena spekulasi, ya, tanpa ada perhitungan yang jelas. Nah, Anda bisa tidak tenang dan Anda bisa mengambil keputusan yang salah ketika Anda membeli karena FOMO. Ya, Anda juga akan menjual karena FOMO, membeli karena takut ketinggalan harga naik, tapi ketika harganya turun justru Anda akan menjual karena takut harganya nanti lebih turun lagi. Artinya kan membeli karena FOMO itu kan dasarnya ya karena takut ketinggalan, akan juga takut mengalami kerugian, dan itu yang membuat resiko jadi bertambah, yang membuat banyak investor salah dalam mengambil keputusan. Jadi sobat investor, intinya di sini adalah berbagi untuk bagaimana supaya Anda punya tujuan yang jelas ketika membeli saham Adaro ini ke depan. Dengan segala kemungkinan yang bisa terjadi, Anda bisa menerima kemungkinan resiko yang ada, ya berarti Anda lah yang siap untuk membeli Adaro. Tapi bagi Anda yang masih ragu apakah Anda sanggup untuk, jika pun memang nanti dia koreksi 10, 20, sampai 30% ke depan, ya sebaiknya Anda jangan berspekulasi. Oke, sobat investor, mungkin ini dulu yang dibagikan sekarang ini. Ke depan nanti akan ada beberapa topik juga yang rencana saya mau bagikan untuk saham Adaro ini, karena memang masih cukup menarik, ya, sampai nanti di kepastian tentang spin-off AAI seperti apa, termasuk di dalamnya pembagian dividen untuk Adaro seperti apa ke depan. Tetap semangat berinvestasi. Terima kasih untuk Anda yang terus dukung channel ini. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.